Allahu Akbar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. ChatGPT, hari ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa yang pertama. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan, apakah setiap manusia agama apapun ini perlu berpuasa? Itu pertanyaan yang bagus. Secara umum, puasa itu adalah ibadah yang diajarkan dalam Islam dan sifatnya wajib bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Di agama lain ada praktik puasa atau bentuk pengendalian diri juga, tapi tidak semua agama mewajibkannya. Jadi puasa itu lebih spesifik sebagai kewajiban dalam Islam, bukan universal untuk semua agama. Yang Anda ketahui, agama-agama apa saja yang ada menganjurkan umatnya untuk berpuasa? Nah, selain Islam, beberapa agama juga menganjurkan puasa. Misalnya dalam Kristen, ada masa puasa seperti masa Prapaskah. Dalam agama Yahudi ada Yom Kippur yang juga puasa. Bahkan agama Hindu juga punya ritual puasa seperti pada hari-hari tertentu. Jadi meskipun caranya berbeda, banyak agama di berbagai tradisi memang punya praktik puasa dalam bentuknya masing-masing. Bisa Anda jelaskan lebih detail bagaimana bentuk puasa dari agama-agama yang kamu sebutkan tadi? Tentu. Misalnya dalam agama Kristen, puasa sering dilakukan di masa Prapaskah, di mana umat menahan diri dari makanan tertentu, biasanya selama 10 hari sebelum Paskah. Mereka fokus pada pertobatan dan refleksi. Di agama Yahudi, Yom Kippur adalah puasa paling sakral, di mana umat menahan diri dari makan dan minum selama 25 jam, didedikasikan untuk doa dan permohonan pengampunan. Sementara itu, di Hindu, puasa bisa bervariasi, ada puasa mingguan, bulanan, atau puasa pada hari-hari suci, seperti pada Mahashivaratri, di mana mereka menahan diri dari makanan atau mengurangi asupan, sambil fokus pada spiritualitas. Jadi bentuk dan durasi puasanya memang bervariasi sesuai ajaran masing-masing agama. Apa manfaat dari puasa secara global dari masing-masing agama yang tadi Anda juga jelaskan? Nah, secara global, puasa itu punya banyak manfaat. Di agama Kristen misalnya, puasa membantu umat lebih dekat pada Allah, memperkuat disiplin dan introspeksi diri. Di Yahudi, puasa seperti Yom Kippur memberikan momen untuk pertobatan, pengampunan, dan penyatuan komunitas. Sementara di Hindu, puasa membantu menenangkan pikiran, mendekatkan diri pada Tuhan, dan membersihkan diri. Jadi secara umum, puasa itu membantu membangun disiplin, kesadaran spiritual, serta solidaritas sosial di antara umat. Sekarang kita fokus kepada puasa bagi umat muslim. Apa dalil yang mewajibkan itu? Dalil yang mewajibkan puasa bagi umat muslim itu banyak. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Selain itu, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa, dan siapa yang mampu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bisa Anda jelaskan bagaimana bentuk puasa sebelumnya? Tentu, bentuk puasa sebelum umat Islam itu berbeda-beda di setiap zaman. Di masa nabi-nabi terdahulu, umat mereka kadang diwajibkan puasa di hari-hari tertentu, seperti puasa 1 hari dalam seminggu, atau puasa di hari-hari suci tertentu. Puasa itu biasanya lebih fleksibel, tapi esensinya sama, yaitu sebagai bentuk pengendalian diri, mendekatkan diri pada Tuhan, dan melatih kesabaran serta ketakwaan. Jadi meskipun bentuknya berbeda, tujuannya tetap untuk memperkuat iman. Tadi Anda jelaskan bahwa agar manusia bertakwa melalui puasa. Bisa jelaskan secara detail bentuk ketakwaan yang seperti apa yang dimaksud? Tentu. Takwa itu secara umum adalah kesadaran diri untuk selalu berada dalam ketaatan pada Allah, menghindari larangan, dan menjalankan perintahnya. Dalam konteks puasa, takwa itu tampak dalam bentuk kesabaran, menahan diri dari lapar, haus, dan godaan duniawi,
serta lebih fokus pada ibadah, amal kebaikan, menolong sesama, dan memperbaiki akhlak. Jadi takwa itu adalah hasil dari ketundukan, kesadaran, dan konsistensi dalam menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Apa konsekuensi bagi umat yang tidak menjalankan puasa secara betul? Nah, konsekuensinya itu bisa dilihat dari dua sisi. Secara spiritual, meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai dosa dan melemahkan takwa. Secara sosial, ada kewajiban mengganti puasa di lain hari bagi yang mampu, atau membayar fidyah jika mereka benar-benar tidak bisa. Jadi konsekuensinya lebih pada tanggung jawab spiritual dan moral di dunia maupun akhirat. Secara khusus, apa manfaat puasa dari berbagai aspek kehidupan selain spiritual? Wah, bagus nih kalau kita lihat aspek lain. Secara kesehatan, puasa itu bisa membantu detoksifikasi tubuh, mengatur kadar gula darah, dan menurunkan berat badan. Secara psikologis, puasa melatih disiplin, kesabaran, dan fokus. Sosial, puasa meningkatkan empati karena kita lebih peka terhadap mereka yang kekurangan. Jadi puasa itu memberi manfaat secara holistik, bukan hanya spiritual, tapi juga fisik, mental, dan sosial. Apa seharusnya yang perlu disikapi oleh umat muslim ketika menghadapi awal bulan Ramadan? Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah, karena niat itu salah satu rukun puasa. Kedua, menjaga kesehatan, misalnya makan sahur yang bergizi dan istirahat cukup. Ketiga, mempersiapkan mental supaya kita siap menahan diri dari hal-hal yang membasalkan. Keempat, meningkatkan ibadah, seperti membaca Al-Quran, syalat sunnah, dan doa. Jadi persiapan yang matang itu membantu kita menjalani Ramadan dengan lebih berkualitas. Apa tip dan trik agar selama bulan Ramadan, selama berpuasa, kita tetap fit dan bugar seperti sedia kala seperti hari-hari biasa? Iya, itu penting banget. Beberapa tipsnya, pertama, pastikan sahur dengan makanan seimbang kaya serat, protein, dan air. Kedua, jaga asupan air sepanjang malam dan berbuka dengan yang ringan, seperti kurma dan air, lalu baru makan besar. Ketiga, atur jadwal istirahat, misalnya tidur siang sebentar supaya energi terjaga. Keempat, rutin gerak ringan, misalnya jalan kaki agar badan tetap bugar. Dengan cara ini, kita bisa menjaga stamina meskipun berpuasa. Tadi Anda menganjurkan untuk tidur siang sebentar. Bisa secara detail disebutkan kira-kira idealnya sekitar jam berapa? Iya, idealnya tidur siang sebentar itu sekitar 20-30 menit. Dan waktunya bisa disesuaikan antara jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hindari tidur terlalu lama supaya tidak mengganggu tidur malam. Dan pastikan setelah bangun kita merasa lebih segar dan fokus. Tadi Anda juga menyarankan agar kita memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Bisa secara spesifik itu makanan apa saja? Tentu, makanan yang kaya serat itu misalnya oatmeal, buah-buahan seperti apel, pir atau pisang, sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, serta kacang-kacangan seperti almond, kacang merah, dan lentil. Serat ini membantu pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Berbicara berpuasa, umat Islam ini kan ada yang sunnah dan yang wajib. Bisa Anda jelaskan keutamaan puasa wajib di bulan Ramadan ini dibanding puasa-puasa lainnya? Tentu, puasa wajib di bulan Ramadan itu keutamaannya sangat tinggi karena ini adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah baligh, sehat, dan mampu. Puasa ini adalah waktu yang spesial untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai bentuk ketaatan mutlak. Sementara puasa sunnah, meskipun punya banyak pahala, tidak seberat dan sewajib puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan adalah puncak keutamaan dalam ibadah puasa. Di beberapa daerah, ada tradisi-tradisi terkait dengan menyambut bulan Ramadan dengan aneka ragam. Bisa Anda jelaskan tradisi apa yang Anda ketahui, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri? Ya, benar banget. Di Indonesia misalnya ada tradisi pawai obor di beberapa daerah seperti di Jawa yang menyambut malam Ramadan. Di Sumatera ada tradisi beduk atau tablik akbar. Di luar negeri misalnya di Mesir ada tradisi suhur bersama di jalan-jalan. Di Turki ada tradisi memberi makanan kepada tetangga. Dan
di Maroko ada tradisi menyalakan lentera. Jadi setiap daerah punya cara unik untuk menyambut dan merayakan bulan suci ini. Apa dampak yang negatif jika seseorang selama hidupnya tidak pernah berpuasa? Secara spiritual, jika seseorang tidak berpuasa, ia melewatkan salah satu rukun Islam yang wajib, sehingga bisa berdampak pada berkurangnya pahala, bahkan dianggap berdosa jika mampu. Secara psikologis, ia mungkin kehilangan momen refleksi dan kedisiplinan diri. Secara sosial, ia mungkin kurang merasakan solidaritas dengan komunitas. Jadi dampaknya lebih ke sisi spiritual, psikologis, dan sosial. Apa anjuran Anda bagi orang-orang yang sedang menjalankan puasa agar tetap istiqomah? Nah, yang paling penting itu jaga niat sejak awal ya, karena niat yang kuat membantu kita tetap fokus. Lalu konsisten atur pola makan, pastikan sahur yang bergizi, dan jangan lupa minum air yang cukup saat berbuka dan sahur. Selain itu, perbanyak ibadah, seperti syalat malam, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kalau ada kendala, jangan ragu cari dukungan dari keluarga atau komunitas, supaya semangat tetap terjaga. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Selamat pagi dan semoga hari ini penuh keberkahan. Sampai jumpa lagi.